Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Paujia Rizkita dengan NIM 010121011121 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Akan sedikit menyampaikan review tentang film yang sudah saya tonton yang berjudul Agora 2009. Selamat menyaksikan. Apakah akan selalu bersinggungan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, atau kedua sisi tersebut harus benar-benar dipisahkan antara satu dengan yang lainnya? Tema tersebut mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendiskusikannya. Sutradara asal Spanyol ini, Alejandro Amenabar, The Outsiders 2001, mencoba memaparkan sedikit mengenai hal ini berdasarkan kisah historisnya mengenai Hypatia, seorang filsuf dari daerah Mesir kuno, dalam film terbarunya Agora. Terlahir dari keluarga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda, Hypatia menjadi telah terbiasa menerima berbagai pengetahuan baru di setiap hari kehidupannya, khususnya bersama sang ayah Theon. Bersama ayahnya, Hypatia mengajarkan pengetahuan kepada para pemuda di kota Agora, di sebuah institusi yang dilengkapi perpustakaan yang berisi banyak kumpulan pengetahuan dari para filsuf Yunani. Hypatia sendiri merupakan seorang profesor yang terkenal dengan ilmu filosofinya dan sangat tertarik kepada dunia astronomi. Bersama dengan rekan-rekannya, seringkali Hypatia melakukan pembahasan mengenai teori apakah bumi menjadi pusat dari alam semesta, ataukah bumi adalah bagian dari alam semesta yang ikut mengelilingi matahari. Karena dedikasinya di bidang ilmu pengetahuan dan penelitiannya mengenai astronomi tersebutlah Hypatia seringkali menolak lamaran pria yang datang kepadanya. Hypatia hidup di saat era kepercayaan pagan mulai mengalami kemunduran setelah datangnya agama Kristen, termasuk di Agora. Dua pemeluk kepercayaan ini seringkali mengalami bentrok karena melakukan pembelaan atas kepercayaannya masing-masing. Pada saat ketika para pagan memutuskan untuk menyerang umat Kristen yang saat itu sedang berkumpul dan mengolok-ngolok beberapa patung dewa yang disembah oleh umat pagan. Penyerangan itu ternyata berbalik arah. Kaum pagan tidak menyadari bahwa umat Kristen di Agora sudah sedemikian banyak. Kaum pagan akhirnya tersingkir. Hypatia dan para penghuni perpustakaan pun berusaha menyelamatkan berbagai tulisan kuno karena kaum Kristen telah menjadi tersebut tujuan serangan mereka karena dianggap sebagai pusat ibadah kaum pagan. Beberapa tahun setelahnya, kaum pagan benar-benar menjadi minoritas. Bahkan banyak di antara mereka yang telah berubah kepercayaannya menjadi Kristen. Hypatia yang hanya peduli akan ilmu pengetahuan tidak memperdulikan akan hal tersebut. Setiap harinya, Hypatia hanya berfokus untuk menemukan berbagai ilmu baru dan mengajarkannya. Hypatia sendiri semenjak ditinggal mati oleh sang ayah, kini berfokus pada ilmu astronomi. Dengan hasrat untuk menyimak misteri mengenai hubungan bumi, matahari, dan perputaran antara keduanya. Sikap Hypatia yang memilih untuk bertahan pada kepercayaan pagannya sendiri membuat beberapa pemuka Kristen menjadi sedikit terganggu. Lewat Khairil, seorang pendeta pimpinan kaum Kristen di Agora, kaum Kristen diwajibkan untuk menyingkirkan kaum pagan yang tersisa agar tidak mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat Kristen yang ada. Secara spesifik, Khairil bahkan menuding apa yang sedang dikerjakan oleh Hypatia adalah sebuah bentuk ilmu sihir. Ini membuat gejolak tersendiri bagi Orestes,
seorang gubernur yang dahulu beragama pagan dan menuntut ilmu kepada Hipatia, serta Dapus, mantan budak keluarga Hipatia, yang keduanya telah semenjak lama memendam rasa suka terhadap Hipatia. Kalau mau dilihat secara mendasar, Amenabar sebenarnya ingin memaparkan mengenai jalan hidup seorang Hipatia dalam agora. Namun, apa yang dilakukan Amenabar sepertinya sedikit lebih jauh dari fokus utama yang ingin dihadirkannya. Sebagai latar belakang cerita yang nantinya berhubungan dengan bagaimana nasib Hipatia di akhir cerita, Amenebar menggambarkan mengenai sekelompok penganut kepercayaan yang sepertinya terus-menerus melakukan berbagai tindakan kekerasan kepada mereka yang tidak menuruti keinginannya. Sebenarnya hal ini tidak akan menjadi permasalahan besar jika Amenabar mampu menyeimbangkan kedua sisi cerita ini. Namun di sepanjang judul film Agora ini, Amenabar lebih sering terlihat memanjangkan kisah latarnya cerita daripada kehidupan Hipatia sendiri. Hasilnya, hubungan emosional antara penonton dengan karakter Hipatia menjadi kurang dapat terjalin dengan baik. Sebagai sebuah drama bertema sejarah, film Agora hadir dengan tampilan visual yang sangat memuaskan. Alejandro Amenabar berhasil memberikan setiap detail mengenai bagaimana keadaan Agora dengan sangat baik. Sayangnya, naskah cerita ini sepertinya terlalu berfokus pada penceritaan mengenai konflik agama yang terjadi di saat itu, daripada berfokus pada kisah pribadi yang dialami oleh karakter utama. Tidak begitu fatal, namun penonton seperti kehilangan hubungan emosional dengan jalan cerita yang ada. Durasi yang panjang dan tema yang tidak umum mungkin akan menghalangi sebagian orang untuk menikmati film ini. Namun, secara keseluruhan, Agora bukanlah sebuah pencapaian yang mengecewakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.